Bab 311. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Seseorang, sajikan aku meja lain yang penuh dengan anggur dan makanan enak. Untuk memberikan sambutan selamat datang kepada Lu Feng, Liu Chuan menyuruh pelayannya menyajikan meja lain yang berisi hidangan dan anggur. Ini benar-benar membuat hati Mo Qing sakit, terlalu boros. Lu Feng, aku berasumsi kamu datang ke sini untuk menyiapkan senjata bagi 10 sekte besar. Liu Chuan bertanya, selama beberapa tahun terakhir, persenjataan sekte telah sedikit menurun. Tidak banyak urusan yang harus dilakukan, dan ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali sekte persenjataan. Namun, beberapa sekte nampaknya sangat pilih-pilih dan tidak puas dengan senjata sekte persenjataan. Liu Chuan jelas tahu siapa yang dimaksud Lu Feng. Selain sekte Mo Qing Cheng, sekte yang sangat arogan ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Melihat Lu Feng tidak berminat untuk tinggal, Liu Chuan selesai makan dan memanggil pelayannya untuk melunasi tagihan. Tagihannya, punggung Liu Chuan sangat kaku, dan ketika harus melunasi tagihan, itu sangat heroik. Segera, seorang pelayan masuk dengan senyum indah, "Halo, tamu. Anda telah menghabiskan total 80.000 koin emas malam ini. Tiba di paviliun abadi tidak diterima dengan baik hari ini, dan dengan demikian, sedikit ketidakbahagiaan terjadi antara Anda dan King Cheng Dongsu. Mohon maafkan kami atas tagihan kamar malam ini, tetapi hanya membayar 60.000. Petik 2. Bagus, bagus, tiba di paviliun abadi memang mudah, ambil dan sikat dirimu sendiri. Liu Chuan mengeluarkan kartu emas-emas dan menyerahkannya kepada pelayan. Sangat mudah, ini membuat Mo Qing terdiam. Liu Chuan benar-benar kaya, bahkan Lu Feng juga sama. Meskipun dia bisa dianggap terkenal, situasi sekte senjata saat ini tidak memungkinkan dia menghabiskan uang sebanyak itu. Baiklah, mohon tunggu sebentar, Tuan. Mengambil kartu emas-emas dan berjalan keluar sambil tersenyum. Uang hari ini sangat berharga. Nilai mutlak, untuk bisa berteman dengan Lu Feng, meskipun harganya 1 juta koin emas, itu akan baik-baik saja. Tanda seru. Terima kasih banyak atas undanganmu, Liu Chuan. Ketika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang lagi untuk mengundang Anda. Kata Lu Feng. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, baiklah. Dengan sangat cepat, pelayan itu membawa kembali kartu emas-emas Liu Chuan, dan beberapa kartu lainnya, mereka berdiri dan pergi. Di depan sesampainya di paviliun abadi, mereka berdua bertukar salam, lalu pergi. Saya yakin mereka berdua akan segera bertemu lagi. Biji besi berkualitas tinggi akan berguna. Selain itu, Liu Chuan masih memiliki impian yang harus dicapai oleh Lu Feng. Itu adalah membawa beberapa peralatan canggih ke sini, dan membiarkan para prajurit tingkat rendah menikmati kesenangan bertarung. Dia masih harus memikirkan secara perlahan apakah ini bisa dicapai atau tidak. Dengan sangat cepat, keduanya kembali ke kamar masing-masing dan bersiap untuk tidur. Tanpa diduga, ketika Liu Chuan membuka pintu, dia langsung terkejut. Gaun kasa hitam dan topi bambu hitam. Bukan itu intinya Liu Chuan baru menyadari keberadaannya setelah membuka pintu, seberapa kuat orang ini. Dia bisa menyembunyikan auranya sedemikian rupa. Siapa dia? Mengapa itu muncul di sini? Perlu diketahui bahwa tempat ini dijaga ketat dan memiliki formasi. Orang luar tidak bisa masuk, tapi tentu saja, selain karakter kuat itu. Liu Chuan, kamu kembali. Kamu benar-benar membuatku menunggu. Tanpa menunggu Liu Chuan berbicara, pria itu berbicara lebih dulu, menyebabkan Liu Chuan mundur setengah langkah karena terkejut. Dari ki pria itu, Liu Chuan pasti tidak akan bisa mengenalinya, tapi dia sebenarnya tahu namanya. Anda, Liu Chuan, buru-buru menenangkan dirinya, dia tidak terlalu takut, karena selama dia memanggilnya, bala bantuan akan segera tiba. Dengan begitu banyak orang, bagaimana mungkin mereka tidak menanganinya? Siapa aku? Apakah kamu ingin tahu? Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat wajah asliku. Wanita itu berdiri dan melepas topi bambunya. Ini juga di luar dugaan Liu Chuan. Sial, bukankah kamu membawa topi bambu hanya untuk menyembunyikan identitasmu? Siapa sangka Anda akan melepasnya? Mungkinkah pesonaku sehebat itu? Ketika wanita itu melepas topinya, Liu Chuan langsung tertegun, dan bahkan tidak berani berbicara. Ini jelas merupakan wanita tercantik di dunia, dan wanita tercantik saja tidak akan mampu membuat Liu Chuan putus asa.
Karena ini adalah wajah yang telah lama dipikirkan dan dirindukan Liu Chuan. Kenapa dia muncul di sini? Wu Shuang, itu kamu, mengapa kamu ada di sini? Tidak, kamu bukan Wu Shuang. Liu Chuan bersemangat dan kecewa. Ini karena wajah ini tidak berbeda dengan wajah Leng Wu Shuang. Namun, temperamen dan usianya berbeda. Lumayan. Sebagai murid lembah dinginku, bisa dibilang kamu punya sedikit hati nurani untuk bisa mengingat Leng Wu Shuang. Wanita itu perlahan berjalan menuju Liu Chuan. Orang ini terlihat sangat mirip dengan Leng Wu Shuang, dan juga bukan Leng Wu Shuang. Maka, identitasnya hanya bisa satu, dan itu adalah guru Leng Wu Shuang, Bunda Suci. Ya Tuhan, kenapa dia datang menemuiku pada saat seperti ini? Mungkinkah dia mencoba mencela mereka? Saya menikah dengan muridnya, tetapi saya tidak tinggal bersamanya. Sebaliknya, saya lari sendiri. Bunda Suci memancarkan aura dingin, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinodai. Liu Chuan, bukankah kamu selalu mencariku? Kamu benar-benar ingin bertemu denganku. Mengapa kamu bersikap seperti ini sekarang setelah kamu melihatku? Sang perawan berdiri di samping Liu Chuan dan berkata dengan acuh tak acuh. Segudang pikiran muncul di benak Liu Chuan, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku datang ke sini untuk memenuhi salah satu keinginanmu. Apakah Anda ingin melihat Leng Wu Shuang? Kata perawan Maria pelan. Leng Wu Shuang? Liu Chuan akhirnya mendengar nama itu dari orang lain. Liu Chuan sangat bersemangat, matanya bersinar saat dia berkata, di mana dia, aku ingin melihatnya. Benarkah? Apakah kamu sangat ingin bertemu dengannya? Sungguh, aku sangat ingin melihatnya. Ini, kilatan kesedihan muncul di mata Bunda Suci. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia tetap menyetujui permintaan Liu Chuan, baiklah, ikut aku. Setelah itu, Liu Chuan merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan dibawa pergi oleh Bunda Suci, terbang langsung keluar jendela. Liu Chuan menyadari bahwa para penjaga berada tepat di bawahnya, tetapi mereka tidak melihatnya. Harus dikatakan bahwa ini adalah kekuatan perawan. Kenapa? Kamu sangat terkejut. Biar ku beritahu, ini adalah teknik rahasia lembah dinginku. Dalam hal penyembunyian Qi, sekte lain jauh dari itu. Dengan sangat cepat, mereka berdua keluar dari formasi besar, dan demikian pula, tidak ada satu pun riak. Mereka kemudian dengan lancar berjalan keluar dari kota Xiaohuang, dan langsung tiba di wilayah yang tak tertandingi. Bunda Suci ini memasuki kota Xiaohuang tanpa seorang pun. Bunda Suci membawa Liu Chuan ke lembah tersembunyi. Tak jauh di depan mereka bisa melihat tenda kecil dengan lampu. Liu Chuan yakin Leng Wu Shuang ada di dalam. Ini adalah hubungan dengan pikiran masing-masing. Mereka bahkan tidak perlu melihat orang itu untuk mengetahui bahwa dia ada di sini. Baiklah, tunggu aku di sini. Aku akan memanggil Leng Wu Shuang keluar. Bunda Suci menyuruh Liu Chuan menunggu di tempat, tentu saja Liu Chuan akan melakukannya. Saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada bertemu Leng Wu Shuang. Bunda Suci berjalan ke depan tenda dan berhenti. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengangkat tirai dan berjalan masuk. Di bawah cahaya redup, dia melihat seorang wanita muda sedang berkultivasi. Namun, gadis ini belum memasuki kondisi kultivasinya sama sekali. Jelas sekali dia diganggu oleh sesuatu. Sungguh aneh bahwa Leng Wu Shuang bisa tetap tenang, karena ketika dia mengetahui bahwa Liu Chuan berada tepat di depannya di kota, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Leng Wu Shuang membuka matanya yang sangat kecewa, dan bertanya dengan lemah, Tuan, kamu kembali. Sang perawan tersenyum dan berkata, ya, benar. Saya kembali. Pada saat ini, mata Leng Wu Shuang berkedip-kedip, dia menggigit bibirnya, dan mengatakan apa yang ingin dia katakan, apakah kamu sudah menemukannya? Katakan padanya aku tidak ingin melihatnya lagi. Hati Leng Wu Shuang terasa seperti ditusuk oleh 10.000 pedang. Perawan Maria melihat ini dan merasa sangat sedih. Seorang gadis yang dalam kondisi baik ternyata menjadi seperti ini. Itu semua kesalahan pria di luar itu. Ya, tapi dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Dia di luar, apakah kamu ingin bertemu dengannya? Kata perawan. Leng Wu Shuang segera melihat keluar, dan detik berikutnya, dia berbalik, dan air matanya mengalir tak terkendali. Aku tidak akan melihatnya lagi dalam hidup ini, biarkan saja dia pergi. Benar-benar, itu benar. Bunda Suci menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya.
Bagaimanapun, dia adalah orang yang berpengalaman, dia tahu apa yang dipikirkan Leng Wushuang. Liu Chuan terkutuk ini, dia benar-benar berani bermain dengan Wushuang kita, aku akan membunuhnya sekarang, dan menghilangkan keinginan Wushuang kita, di masa depan kamu tidak akan pernah bisa melihatnya lagi, bahkan jika dia melanjutkan untuk mengganggu kita. Bunda Suci tiba-tiba menjadi marah, dan ekspresinya berubah drastis. Tidak, kamu tidak bisa membunuhnya. Leng Wushuang sepertinya telah kehilangan harta kesayangannya, saat dia berbalik dan berkata dengan penuh semangat. Kamu bahkan tidak melihatnya, jadi apa yang bisa aku lakukan jika aku membunuhnya? Kata perawan, tidak, kamu tidak bisa membunuhnya. Leng Wushuang berkata dengan penuh semangat. Namun, kata-kata Leng Wushuang sepertinya tidak menyentuh hati Bunda Suci. Jaminan, bagaimana kalau begini, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, keluarlah dan temui dia. Jika kamu benar-benar bisa menunjukkan bahwa kamu tidak punya niat terhadapnya, aku akan percaya padamu. Aku akan menunggumu di sini, kata sang perawan. Leng Wushuang menganggukkan kepalanya, hatinya sangat gelisah, dan dia perlahan berjalan keluar. Wushuang, jangan bilang kamu tidak ingin melihatku. Apakah kamu masih marah padaku? Jika kamu tidak datang, aku akan pergi, oke. Liu Chuan menunggu dengan sangat keras, seolah-olah setengah abad telah berlalu. Dia ingin segera masuk dan menemui Leng Wushuang akhirnya. Leng Wushuang keluar, dan tatapannya tertuju pada Leng Wushuang. Pada saat itu, mata Liu Chuan kosong, semuanya milik Leng Wushuang. Berapa lama dia menunggu hal ini terjadi, dan meskipun itu bukan adegan yang dia harapkan untuk melihatnya, itu sudah cukup baginya untuk melihatnya. Leng Wushuang berjalan selangkah demi selangkah. Itu sangat sulit, seolah-olah ada daya tarik yang sangat besar yang membuat Leng kecepatan Wushuang semakin cepat, tetapi pada saat yang sama, ada juga kekuatan tolak yang sangat besar yang membuat Leng Wushuang mundur. Jarak beberapa puluh meter ini telah menjadi jarak terjauh. Wushuang, apakah itu kamu? Liu Chuan akhirnya tidak bisa menahannya dan berteriak. Suara ini seperti suara iblis yang memasuki telinganya, menyebabkan Leng Wushuang menjadi mabuk. Dia berhenti dan pikirannya menjadi kosong. Liu Chuan berlari mendekat dan memeluk Leng Wushuang. Wushuang, itu benar-benar kamu. Kupikir kamu tidak ingin melihatku lagi. Tahukah kamu bahwa selama aku jauh darimu, aku sangat merindukanmu. Sayang sekali saya terlalu tidak berguna dan tidak dapat memenuhi persyaratan Anda. Apakah Anda membenci saya karena terlambat? Dipeluk erat oleh Liu Chuan, Leng Wushuang benar-benar ingin menutup matanya dan tidak memikirkan hal lain, sehingga dia dapat menikmati kehangatan yang dia miliki sekarang dengan baik. Namun, kenyataan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat melakukan ini sekarang, karena hal itu kemungkinan besar akan merugikan Liu Chuan tepat di belakangnya. Jika dia tidak berkecil hati sedikit, nyawa kecil Liu Chuan mungkin akan hilang. Lepaskan aku, cepat lepaskan aku. Leng Wushuang tiba-tiba mulai berjuang mati-matian. Bagaimana bisa Liu Chuan melepaskannya? Tidak, aku tidak akan melepaskannya. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, tidak peduli apa yang aku katakan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Chuan berpelukan lebih erat lagi, hanya saja, dia tidak membaik sama sekali. Dan Liu Chuan sudah bisa dianggap sebagai veteran di bidang hubungan, dia tahu bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak bisa dilepaskan, itu hanya masalah waktu. Begitu emosi Leng Wushuang berlalu, dia pasti akan tenang. Tanpa diduga, bertentangan dengan ekspektasi Liu Chuan, Leng Wushuang segera menggunakan semangat bela diri. Bagaimanapun juga, Leng Wushuang adalah ahli peringkat Martial King, jadi tidak peduli betapa berbakatnya dia dalam hal kekuatan, dia tetap tidak bisa menandingi Leng Wushuang. Begitu saja, sedikit demi sedikit, Liu Chuan terpaksa berpisah. Melihat konflik di wajah Leng Wushuang, Liu Chuan sangat curiga di dalam hatinya. Ada yang tidak beres, hati Leng Wushuang jelas memiliki hatinya sendiri, dan Liu Chuan dapat dengan jelas merasakannya. Wushuang, jangan bilang kamu masih tidak mau memaafkanku. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Liu Chuan berkata dengan penuh semangat. Liu Chuan ingin mengambil langkah maju, tapi siapa sangka, Leng Wushuang langsung menolaknya. Liu Chuan, jangan datang lagi. Jika kamu datang lagi, aku akan pergi. Kamu tidak akan datang lagi, bisa menemuiku seumur hidupmu. Baiklah, baiklah, aku tidak akan datang. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Liu Chuan dengan cepat mundur selangkah. Itu salahnya,
jika dia cukup kuat, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Liu Chuan, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu masih menyimpan aku di hatimu? Leng Wushuang menoleh, dia tidak berani menatap mata Liu Chuan. Tentu saja, aku sudah memilikimu di hatiku. Tuhan pernah berkata, jika seseorang terus mencintai seseorang, maka hati orang itu akan dipenuhi dengan air mata orang yang dicintainya. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku bisa buka hatiku dan biarkan kamu melihatnya dengan jelas. Liu Chuan membuat gerakan memotong dengan hatinya. Ketika dia mengucapkan kata-kata yang menyentuh itu, Liu Chuan benar-benar mengucapkannya dengan segera. Liu Chuan melihat ketika dia mengucapkan kata-kata itu, emosi Leng Wushuang berada di ambang kehancuran. Jika dia menambahkan segenggam minyak lagi, dia pasti akan berhasil. Baiklah, karena kamu sudah memiliki aku di dalam hatimu, maka sekarang aku akan meminta bantuanmu. Tolong, lupakan aku. Bisakah kamu melakukannya? Saat Leng Wushuang mengatakan ini, matanya menjadi semakin dingin. Liu Chuan tidak terkejut sedikit pun. Wajar jika Leng Wushuang mengucapkan kata-kata ini, karena dia benar-benar telah mengecewakannya. Selain itu, Liu Chuan juga tahu bahwa Leng Wushuang pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Lupa kamu, Wushuang, bagaimana aku bisa melupakanmu? Bisakah kamu mengajariku caranya? Bagaimana dengan ini? Kamu membuatku melupakanmu seperti ini. Hatiku tidak mau, menurutku, di dunia ini, satu-satunya cara untuk membuat aku melupakanmu adalah untuk memberitahumu bahwa di hatiku masih ada kamu, barulah aku rela. Sebelum aku melupakanmu, bukalah hatiku dan lihat apakah aku memilikimu di hatiku atau tidak. Hanya dengan begitu maukah aku pergi? Liu Chuan berkata dengan penuh kasih sayang. Satu-satunya cara bagiku untuk melupakanmu adalah jika kamu membunuhku. Benar saja, Leng Wushuang menyukainya, air matanya langsung mengalir. Dia tidak tahu harus berkata apa. Mendesah. Liu Chuan ini, dia benar-benar tahu apa kelemahan wanita. Bunda Suci tahu bahwa jika ini terus berlanjut, lupakan membuat Leng Wushuang melupakannya, bahkan kembali saja sudah cukup. Liu Chuan pasti akan membawa Leng Wushuang pergi. Wushuang, kembalilah ke sini. Pada saat kritis, Bunda Suci akhirnya angkat bicara. Kata-kata Bunda Suci ini juga telah menarik Leng Wushuang kembali dari emosinya yang dalam. Ketika Liu Chuan melihatnya, apa yang dia maksud dengan itu? Baiklah, begitu, jadi perawan Maria lah yang menghalanginya. Tapi bagaimana jika dia tahu? Perawan Maria bukanlah gadis kecil seperti Leng Wushuang. Liu Chuan tahu bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Liu Chuan, di masa depan, tolong lupakan aku. Aku tidak memilikimu lagi di hatiku. Setelah Leng Wushuang mengatakan ini, dia berbalik dan berlari kembali. Hei, Wushuang, Liu Chuan tidak berani mengejarnya, dia sama sekali bukan tandingan Bunda Suci. Liu Chuan, aku sudah memenuhi keinginanmu kan? Bukannya aku tidak ingin Leng Wushuang terus berbicara denganmu, hanya saja Leng Wushuang sama sekali tidak ingin berbicara denganmu. Bunda Suci, bagaimana kamu tahu bahwa Leng Wushuang tidak mau berbicara denganku? Kamu tidak mengizinkan aku mencobanya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Liu Chuan berkata dengan perut penuh air pahit. Baiklah, tidak ada gunanya melakukan apa yang kamu lakukan pada Leng Wushuang di sini. Aku akan berbicara denganmu tentang bisnis yang benar. Selama kamu dapat memenuhi permintaanku, aku sama sekali tidak akan menghentikanmu untuk bersama dengan Leng Wushuang. Kata ibu dengan sungguh-sungguh. Liu Chuan melihatnya, kata-kata ini jelas bukan lelucon. Apa yang Anda ingin saya setujui dengan permintaan Anda? Liu Chuan tahu, dia takut permintaan ini tidak akan mudah dipenuhi. Jika tidak, Bunda Suci tidak akan melakukan ini, hanya saja untuk Leng Wushuang, bahkan jika itu berarti membiarkan dia mendaki gunung dan menuruni lautan, api, itu akan baik-baik saja. Sederhana sekali, bantu aku. Sang perawan terdiam sejenak. Liu Chuan mengerutkan kening, dan berkata, membantumu. Apa yang bisa aku bantu? Bisakah kamu membantu yang tak tertandingi dan berdiri di sisi yang tak tertandingi? Kata perawan. Liu Chuan terdiam. Ada 1000 hal, dan hanya Liu Chuan yang tidak menyetujuinya. Liu Chuan adalah orang yang memiliki prinsip. Meskipun dia tidak dapat dianggap sebagai anggota Kekaisaran Mo Qingcheng, dan terlebih lagi, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kekaisaran Mo Qingcheng. Namun, pemilik sebelumnya dari tubuh ini tidak berpikir seperti itu.
Ketika Liu Chuan datang ke sini, dia sudah mengatakan bahwa dia akan menganggap urusan pendahulunya sebagai urusannya sendiri. Ini, Bunda Suci Tuhan, yang tak tertandingi penuh dengan ahli, kamu tidak membutuhkan aku untuk melakukannya kan? Dan lihat, aku bukan ahli, aku tidak bisa banyak membantumu. Jika aku bilang kamu bisa melakukannya, maka kamu bisa. Terlebih lagi, ada beberapa hal yang hanya bisa kamu lakukan. Kata perawan, saya tidak tahu apa yang perawan katakan tentang satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Liu Chuan agak terkejut, mungkinkah Bunda Suci benar-benar mengetahui segalanya tentang dia? Liu Chuan, saya sudah tahu bagaimana sikap Anda, jadi saya tidak akan memaksa Anda, dan saya tidak akan memberitahu Anda apa yang saya ingin Anda lakukan. Sang perawan sepertinya tidak ingin berbicara dengan Liu Chuan lagi. Sial, meskipun saya, Liu Chuan, bukan orang baik, tetapi dalam beberapa prinsip utama, saya tidak dapat mengubah pikiran saya. Bisakah kamu tidak bermain seperti ini? Bunda Tuhan, baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Aku akan membawamu kembali, dan aku berjanji kepadamu bahwa kamu masih dapat melihat Lem Wushuang lagi. Adapun keberadaan seperti apa ini nanti, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Dengan itu, sang perawan melambaikan tangannya dan membawa Liu Chuan ke langit. Aura Liu Chuan segera tersegel, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu saja, Liu Chuan dibawa kembali ke kota Xiaohuang, dan hanya beberapa saat setelah Bunda Suci pergi, segel pelepasan Ki Liu Chuan dimeteraikan. Melihat cahaya bulan di luar jendela, Liu Chuan menghela nafas lebih keras lagi, dan apa yang baru saja dia alami seperti mimpi, dia tiba-tiba terbangun, dan semuanya hilang. Liu Chuan sangat berharap semua ini hanyalah mimpi. Seperti ini, dia setidaknya bisa mengulanginya sekali lagi. Malam itu, King Cheng Dongsu mengetahui bahwa Liu Chuan sedang berkultivasi di kamarnya, jadi dia pergi berbelanja dengan tenang. Fiu, kakak Fei Long, bukankah menurutmu tuan muda hebat dari sekte Mo King Cheng, siapa aku, tidak bisa merasa nyaman di kota Xiaohuang? Bukankah ini terlalu menyindir? Bahkan jika kamu harus keluar, kamu harus melihat apa yang sedang dilakukan Liu Chuan. King Cheng Dongsu dan Flamefish sedang berjalan di jalan utama sambil menghela nafas. Dongsu, jangan cemas, orang seperti Liu Chuan tidak akan bisa untuk berjingkrak lama, dan saya tidak tahu apa yang menjadi perhatian senior Ling Huqing, untuk memiliki hubungan yang baik dengannya, tapi menurut saya selama itu untuk waktu yang lama, senior Ling Huqing pasti akan melakukannya, bisa melihat wajah Liu Chuan dengan jelas. Pada saat itu, Liu Chuan pasti akan tamat, dan kita bisa menjaganya ketika saatnya tiba, bukankah itu mungkin? Flamefish menghibur, tapi sejujurnya, dia sendiri tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan Flamefish. Itu lumayan kalau kamu bilang Liu Chuan punya masalah dengan karakternya, tapi dia memang lebih berbakat dari dia. Bagus sekali, dia tidak akan kalah kemanapun dia pergi Laut Cina Selatan. Jelas itu tidak mungkin, oleh karena itu, meskipun Flamefish mengatakan itu akan memakan waktu lama, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sepanjang itu, saya sangat berharap pertempuran akan dimulai lebih awal, dan ketika Liu Chuan berada di medan perang, akan lebih mudah untuk merawatnya. King Cheng Dongsu berkata, ya, menurutku juga begitu, kata Flamefish. Sebagai dua orang berjalan, mereka melewati sebuah toko perhiasan. Seorang gadis berbaju hijau jatuh ke tanah dan menghalangi jalan King Cheng Dongsu. Benar-benar angin harum bertiup ke arahnya. King Cheng Dongsu melihat ke belakang gadis berbaju hijau dan tahu bahwa dia ada pasti cantik meskipun dia tidak bisa melihatnya secara langsung. King Cheng Dongsu tiba-tiba tidak bisa berjalan lagi. Dia membungkuk untuk mengambil sapu tangan. Memegang sapu tangan sutra, King Cheng Dongsu merasa sangat lembut orang ini, dan hatinya dipenuhi dengan keindahan ini. Faktanya, Flamefish juga bisa melihat ini, dia benar-benar ingin mengambilnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan King Cheng Dongsu. Hati kecil King Cheng Dongsu melonjak, dia menelan ludahnya, lalu menepuk bahu gadis. Itu, Nona, sapu tanganmu terjatuh. Dia belum pernah segugup ini sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya. King Cheng Dongsu merasa dia didorong lebih jauh ke belakang. Dia sudah gugup saat bertemu dengan seorang cantik. Gadis berpakaian hijau itu perlahan menoleh, dan pada saat itu juga, mereka berdua benar-benar tercengang. Sialnya, kata, sangat indah, bahkan tidak bisa menggambarkan keindahan di hadapannya.
Keindahan ini benar-benar luar biasa, seperti peri dalam lukisan. Dia terlalu cantik. Sebelum King Cheng Dongsu cukup menghargainya, sapu tangan di tangannya direnggut oleh wanita berpakaian hijau. Terima kasih. Ekspresi wanita berpakaian hijau itu agak tidak wajar. Dia mengucapkan terima kasih lalu melarikan diri. Tuan muda Dongsu, tunggu apa lagi? Cepat kejar dia, jika tidak dia akan benar-benar pergi. Flamefish sedikit lebih baik, setidaknya mereka tahu bahwa mereka harus mengejar mereka sekarang. Hati King Cheng Dongsu sudah benar-benar menjadi seperti babi, terus-menerus mengeluarkan air liur. Ah masa, King Cheng Dongsu lambat bereaksi dan dengan cepat melihat ke depan. Dia benar-benar telah pergi. Nona muda, mohon tunggu sebentar. King Cheng Dongsu dengan cepat mengejarnya. Flamefish juga berlari. Namun, wanita berbaju cian ini tidak berniat berhenti sama sekali. Dia terus berlari. Namun, King Cheng Dongsu bocah nakal ini tidak tahu malu. Dia bertindak berlebihan dan menghalangi jalan di depannya. Kali ini, dia merasa puas. Nona Qinyi ini benar-benar tipe yang disukainya. Dia belum pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wanita berpakaian biru itu menundukkan kepalanya dan berkata, haha, aku jadi malu. Melihat gadis berbaju hijau menjadi pemalu di depannya, King Cheng Dongsu merasa sangat berprestasi. Apakah ini berarti dia tertarik padanya? Tidak ada apa-apa, hanya saja, aku, King Cheng Dongsu tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia hanya ingin menanyakan namanya, berapa umurnya, dari mana asalnya, dan informasi apa yang mungkin dia miliki. Namun, itu hanyalah pertemuan pertama mereka. Apakah pantas untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Tentu saja tidak. Hehe, Nona muda, jangan takut, kami bukan orang jahat. Tuan muda ini adalah King Cheng Dongsu dari Sekte Mo King Cheng, saya adalah Flamefish dari Sekte Sanfire. Flamefish muncul dan tertawa, tidak peduli dari mana wanita berpakaian hijau ini berasal, tidak masalah. Meskipun dia melakukannya dengan sangat baik, dia tidak akan sebaik King Cheng Dongsu. Mengeluarkan Sekte Mo King Cheng dan mengungkapkan identitasnya sebagai seorang Taipan, bukankah pihak lain akan tergoda? Siapa yang tahu berapa banyak wanita di dunia yang ingin menikahi King Cheng Dongsu? Hanya saja King Cheng Dongsu tidak mau melakukannya, sungguh bercanda, saya seorang tuan muda, oke. Siapa sangka wanita berbaju cian ini langsung menolak membelinya. Oh, ini jelas merupakan hal yang paling menyakitkan, membuat Anda pergi hanya dengan ucapan, oh. Jangan bilang padaku bahwa Sekte Mo King Cheng dan Sekte Sanfire bahkan tidak layak disebutkan di depanmu. Flamefish terus berkata, Nona, jangan khawatir, kami hanya ingin berteman dengan Anda. Kota Xiaohuang belum damai akhir-akhir ini, dan saya dapat melihat Anda sendirian berbelanja di jalanan. Kami sangat khawatir, kenapa kami tidak melakukan ini, kami bisa mengirimmu kembali, tidak apa-apa. Jelas terlihat bahwa dalam beberapa aspek, Flamefish sedikit lebih kuat dari King Cheng Dongsu. Kedua orang ini sangat licik. Sial, lebih baik jika mereka tidak bertemu kalian berdua, dan mereka tetap bilang itu tidak aman. Hehe, terima kasih, menurutku tidak. Wanita berpakaian biru itu ingin mengambil jalan memutar. Flamefish tidak berani melanjutkan. Jika dia melanjutkan, dia hanya akan mencuri perhatian King Cheng Dongsu. Tidakkah dia melihat bahwa suasana hati King Cheng Dongsu sedang tidak baik? Tentang itu, Dongsu, masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Aku akan pergi dulu, kirim aku kembali. Flamefish buru-buru menyenggol King Cheng Dongsu dengan bahunya, menandakan bahwa itu tidak akan menjadi bola lampumu lagi. Anda perlahan bisa memahaminya sendiri. Dengan itu, Flamefish pergi. Sekarang, King Cheng Dongsu tidak ingin dia pergi lagi. Dengan hadirnya Flamefish, setidaknya dia masih memiliki teman. Begitu dia pergi, dia akan bertarung sendirian. Dia tidak tahu harus berbuat apa, karena dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Tentang itu, Nona muda, kenapa aku tidak mengirimmu kembali? King Cheng Dongsu memaksakan senyum. Terima kasih, tidak perlu. Wanita berjubah biru itu masih menolaknya. Sungguh, saya bukan orang jahat, saya benar-benar dari Sekte Mo King Cheng. Lupakan saja, karena Nona muda tidak bersedia, saya tidak akan memaksa Anda. Saya akan bertindak sebagai penjaga Anda, dan tidak akan mengganggu Anda boleh pergi. King Cheng Dongsu tanpa malu-malu mengikuti di sampingnya. Dia bahkan tidak peduli padanya.
Dengan sangat cepat, King Cheng Dongsu membawa wanita berjubah hijau itu kembali ke kediamannya. Dia tinggal di sebuah penginapan, dan dari kelihatannya, dia bukanlah seseorang dari kota Xia Huang. Ketika wanita berjubah hijau itu masuk, tidak diketahui dari mana datangnya Flamefish. Hehe, Dongsu, lumayan. King Cheng Dongsu menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia kedinginan sekali, apa menurutmu aku punya harapan? Kali ini, King Cheng Dongsu tidak percaya diri, gadis-gadis yang dia temui di masa lalu akan bergegas saat mereka mendengar bahwa dia berasal dari sekte Mo King Cheng. Sekarang berbeda, orang-orang seperti ini, kebahagiaan terbesar bukanlah Anda ingin memiliki segalanya, tetapi Anda ingin memilikinya, di sisi Anda. Ya, Tuan Muda Dongsu, tentu saja Anda punya harapan, dan itu adalah harapan yang sangat besar. Saya dapat melihat bahwa wanita ini tidak terlalu dingin, tetapi malah terlalu malu setelah melihat diri Anda yang tampan dan anggun, dia tidak berani mengungkapkannya, pikiran yang benar. Flamefish membuka mulutnya dan menyerang. Mendengar kata-kata Flamefish, King Cheng Dongsu menjadi sangat percaya diri. Saudara Fei Long, menurutmu apa yang harus saya lakukan selanjutnya? King Cheng Dongsu bertanya, Saudara Dongsu, karena pihak lain tidak mau memberitahu kita situasinya, tidak bisakah kita menyelidikinya sendiri? Dengan kita berdua, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Kata ikan api, ya, begitu saja, dengan kekuatan King Cheng Dongsu, terlalu mudah baginya untuk menemukan identitas seorang wanita. Ayo cepat kembali. Kita akan bergerak sekarang. King Cheng Dongsu dengan cepat menarik Flamefish dan kembali bersiap. Begitu mereka pergi, salah satu jendela penginapan terbuka, diikuti helaan napas sumber desahan ini adalah wanita berpakaian biru. Di sampingnya, seorang wanita juga berjalan mendekat, tapi dari auranya, terlihat bahwa wanita ini jauh lebih dewasa daripada wanita berpakaian biru ini. Apa pendapatmu tentang tuan muda dari sekte Mo King Cheng? Wanita dewasa itu bertanya. Wanita berjubah hijau itu tertawa getir dan berkata, cukup bagus, bagaimanapun juga, dia adalah tuan muda dari sekte Mo King Cheng. Leng Wushuang terkejut, lalu menggigit bibirnya dan berkata, ya, tentu saja. Baiklah, karena ini yang kamu katakan, maka aku akan mempercayaimu sekali ini. Kamu harus ingat, kali ini, rencana kita hanya akan berhasil dan kita tidak boleh gagal. Jika tidak, kami lembah dingin tidak akan mampu menanggung akibatnya. Kata perawan. Di hari-hari berikutnya, Liu Chuan masih sama seperti biasanya. Selain berjaga, dia juga berkultivasi. Di sisi lain, King Cheng Dongsu sedang bersenang-senang. Ketika mengejar hal-hal indah, seseorang akan selalu bahagia. Tetapi meskipun King Cheng Dongsu telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelidiki latar belakang gadis itu, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencari, gadis itu seperti orang yang jatuh dari langit, tidak dapat menemukan informasi apapun tentang dirinya. King Cheng Dongsu curiga bahwa dia berasal dari Roset, jadi dia mulai menyelidiki di sana dan ketika dia tidak menemukan apapun, dia mulai mencari sekte lain tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak dapat menemukan apapun. Tidak masalah jika dia tidak dapat menemukan apapun, selama dia tidak membiarkannya menghilang. Di bawah saran Flamefish, King Cheng Dongsu mulai menggunakan segala jenis serangan, berharap dapat menutup jarak di antara mereka berdua. Namun pada akhirnya, dia tetap acuh tak acuh terhadap siapa yang menempel padanya setiap hari. Akhirnya, King Cheng Dongsu membuat terobosan, yaitu menanyakan nama keluarga Leng Wushuang. Mulai sekarang, King Cheng Dongsu akan memanggilnya gadis dingin. Itu benar-benar seseorang dengan nama keluarga, Leng. Sungguh, kedinginan, yang tinggi. Lagi pula, tidak sembarang orang bisa mengeluarkan namanya dari mulut orang lain. Semua orang tahu bahwa King Cheng Dongsu sangat dekat dengan seorang gadis bermarga Leng. Pada hari ini, Liu Chuan dan Lu Feng sedang mendiskusikan masalah di paviliun abadi. Ketika Liu Chuan bertanya kepada Lu Feng seberapa tinggi standar yang bisa dicapai oleh sekte pemurnian senjata dalam menyempurnakan senjata. Lu Feng memberitahu Liu Chuan bahwa karena alasan yang tidak diketahui, beberapa guru di klan benar-benar meninggalkan klan. Ini juga alasan mengapa artefak sekte menolak. Dengan kata lain, sekte artefak memiliki kemampuan untuk menyempurnakan senjata tingkat tinggi, dan selama itu masalahnya, Liu Chuan tidak khawatir. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Baru-baru ini, Tuan Muda King Cheng tampaknya telah mengembangkan ketertarikan yang kuat terhadap seorang wanita muda. Dia menemaninya berbelanja keliling kota setiap hari.
Tentu saja aku mendengarnya. Aku benar-benar terkejut pada awalnya, tuan muda yang hebat dari Sekte Mo Qingcheng, seberapa tinggi penilaiannya. Gadis dari keluarga mana yang disukai? Aku benar-benar ingin melihat penampilan asli wanita itu, tetapi ketika aku memandangnya, mau tak mau aku mengagumi kecantikannya. Pantas saja dia mampu menarik perhatian tuan muda Qingcheng. Mendengar ini, Liu Chuan menjadi sedikit tertarik. Apa? Tuan muda hedonis masih punya waktu luang untuk mengejar kecantikan. Apakah Qingcheng Dongsu ini benar-benar sangat dekat dengan kecantikan? Liu Chuan bertanya pada Lu Feng. Bagaimanapun juga, Lu Feng bukanlah seseorang yang tidak dapat mendengar di luar jendela seperti Liu Chuan, jadi dia tahu sedikit tentang Qingcheng Dongsu. Ya, Qingcheng Dongsu sangat sibuk akhir-akhir ini, menjemputnya di pagi hari, makan siang bersamanya, dan mengantarnya pulang pada malam hari. Terlalu sibuk, Lu Feng tertawa. Apakah gadis yang mereka bicarakan itu benar-benar luar biasa? Liu Chuan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, jika kamu bertanya padaku tentang penampilan gadis itu, Lu Feng juga bersemangat, matanya berbinar, aku cukup beruntung bisa bertemu dengannya sekali, dan sejujurnya, ini benar-benar seperti turunnya dewa. Secara keseluruhan, aku dalam hidup ini, aku, Lu Feng, belum pernah melihat wanita secantik dan mengharukan seperti itu. Ketertarikan Liu Chuan juga terguncang. Tidak mungkin, aku akan memeriksanya ketika aku punya waktu. Kata Liu Chuan, hehe, Liu Chuan, kamu tidak mungkin berpikir untuk merebutnya dari King Cheng Dongsu, kan? Haha, menurutku kamu tahu caranya. Lu Feng tertawa. Saat ini, Liu Chuan dan Lu Feng sudah bersaudara, jadi bercanda kecil seharusnya tidak menjadi masalah. Penglihatanku sangat tinggi, jangan ragukan aku. Kata Liu Chuan. Lu Feng menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia belum pernah melihat gadis itu sebelumnya, dan tidak tahu betapa mempesonanya dia. Aku benar-benar tidak berbohong padamu, Liu Chuan, wanita itu seperti bandit, sedingin es, seolah-olah dia tidak tertarik pada orang lain. Tahukah kamu apa yang dilakukan Qingcheng Dongsu dengan susah payah? Liu Chuan menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu. Kamu bilang itu tidak dingin, tapi dingin. Kata Lu Feng. Po, secangkir anggur yang diangkat Liu Chuan langsung dihancurkan oleh Liu Chuan, yang bermarga Leng. Ada apa dengan nama keluargamu? Kamu harus punya nama keluarga Leng. Tahukah kamu bahwa Leng Xiao adalah daerah terlarang Liu Chuan? Bertanya dengan curiga, Liu Chuan, apa yang salah denganmu? Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak sengaja mengacaukannya sekarang. Gadis pelayan, ganti cangkir anggurku. Liu Chuan buru-buru memanggil pelayan untuk mengganti cangkir anggurnya. Apakah ini benar-benar bukan apa-apa? Meskipun Lu Feng tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, pasti ada masalah dengan Liu Chuan. Setelah itu, Lu Feng juga membicarakan hal lain, tidak ingin membicarakan topik yang tidak menyenangkan ini. Jelas sekali, perhatian Liu Chuan telah teralihkan saat dia mendengar kata itu, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Liu Chuan sebenarnya tidak terlalu memikirkannya, dan terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Itu tidak mungkin dia, pastinya bukan. Namun, Liu Chuan selalu merasakan bahaya di hatinya, dan itu karena Bunda Suci pernah berkata bahwa mereka akan bertemu lagi. Seperti inikah penampakannya? Tidak, dia harus pergi dan melihatnya. Dia harus memastikan bahwa Liu Chuan belum pernah segila ini sebelumnya. Dengan sangat cepat, Liu Chuan dan Lu Feng selesai makan dan pergi. Setelah mereka berpisah, Liu Chuan mulai mencari jejak Qingcheng Dongsu di seluruh kota Xiaohuang. Gadis dingin, apakah kamu menyukai jepit rambut ini? Ini adalah hadiah dari keluarga kerajaan untuk Sekte Mo Qingchengku. Jika nona muda menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu sebagai tanda niat baikku. Terima kasih, aku tidak menyukainya. Tiba-tiba, telinga Liu Chuan bergerak-gerak, dia mendengar dua suara datang dari jalan di depannya. Jika Qingcheng Dongsu tidak dapat mengingat suaranya, itu sangat normal, dan jika dia tidak dapat mengenali suara Leng Wushuang, maka itu akan aneh. Itu dia, Liu Chuan tidak bisa berkata-kata, bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang ingin kamu mainkan? Untuk alasan apa kamu ingin Leng Wushuang datang ke kota Xiaohuang? Tentang ini, Liu Chuan dengan cepat berjalan ke depan, dan melihat sosok pria dan wanita itu, mungkinkah itu palsu? Gadis dingin, harap tunggu. Liu Chuan juga tidak ingin Qingcheng Dongsu mengetahui namanya.
Omong kosong, bagaimana sampah semacam ini bisa memenuhi syarat untuk mengetahui nama Leng Wushuang? Ketika King Cheng Dongsu mendengar suara ini, dia tahu itu tidak benar. Dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat. Itu benar-benar Liu Chuan, apa maksudmu? Mungkinkah kamu tahu bahwa aku sedang mengejar gadis dingin itu dan kamu ingin merebutnya dariku? Jika Liu Chuan datang untuk merebutnya, sejujurnya, dia, King Cheng Dongsu, akan sangat takut. Namun, kemarahan di dalam hatinya tiba-tiba mengambil alih ketakutannya. Cek, aku bisa membiarkanmu menangani hal-hal lain, tapi jangan pernah memikirkan itu. Jika kamu ingin bersaing memperebutkan gadis dingin denganku, aku akan bertarung. Habis-habisan denganmu. Leng Wushuang juga menoleh untuk melihat Liu Chuan. Dalam sekejap, hati yang beku meleleh dengan cepat. Gadis dingin, tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan padamu. Liu Chuan melangkah maju dan berkata. Leng Wushuang menunduk, dan tetap diam. Anggur ini akan memperkuat keberanian seseorang, dan di hadapan Leng Wushuang, anggur ini akan memperkuat keberaniannya juga. Liu Chuan, berhenti di situ. Siapa yang mengizinkanmu datang? King Cheng Dongsu berkata dengan tidak senang. Minggir, aku tidak bicara denganmu. Liu Chuan juga tidak memberikan wajah apapun pada King Cheng Dongsu. Orang-orang di sekitarnya melihat, F***K, dua musuh Liu Chuan dan King Cheng Dongsu ini telah bertemu lagi. Kemungkinan besar karena wanita ini, pasti ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Jika Anda benar-benar ingin menggunakan kekuatan Linghu Senior untuk menekan saya, bahkan jika Linghu Senior datang, saya masih ingin mengatakan sesuatu. Semuanya, Anda harus bersaksi untuk saya tidak memprovokasi Liu Chuan kali ini. King Cheng Dongsu juga sangat lucu, dia sebenarnya ingin orang-orang di sekitarnya bersaksi untuknya. Dia tidak mampu memprovokasi atau bersembunyi, dia harus membayar harga untuk menonton pertunjukan. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat bertindak seolah-olah mereka melakukannya, tidak melihat apa-apa dan pergi. Ini membuat King Cheng Dongsu sangat muram, tidak mungkin, jangan bilang kalian tidak terlalu menganggapku tinggi. Lagi pula aku adalah tuan muda dari Sekte Mo. King Cheng, saya tidak kenal orang ini. Bisakah kamu membiarkan dia pergi? Leng Wushuang yang diam sepanjang waktu berbicara. Hanya dengan satu kalimat itu, Liu Chuan memuntahkan 3 liter darah. Liu Chuan langsung terluka dan rasanya lebih buruk daripada dipukuli sampai mati. Dia pasti tidak akan percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut Leng Wushuang. Haha, Liu Chuan, kamu juga mengalami hari itu. Saya tidak mengharapkan ini. Hari ini, saya mendapat cukup banyak wajah. Sangat senang jika pihak lain tidak mengenal Anda dan ingin Anda pergi, itu berarti pihak lain tersebut tidak tertarik pada Anda dan bahkan mengganggu Anda. Ini bukan aku yang menang, lalu kenapa? Luar biasa, saya telah ditekan oleh Liu Chuan selama ini, dan kali ini saya akhirnya memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dalam sekejap, keyakinan bahwa King Cheng Dongsu yang hilang di tangan Liu Chuan langsung pulih. Baiklah, aku pergi, aku pergi. Liu Chuan menganggukkan kepalanya dengan enggan. Sebelum dia pergi, dia bahkan melihat ke arah Leng Wushuang, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Apa yang kamu katakan? Jika kamu punya nyali, berhentilah. King Cheng Dongsu ingin memanfaatkan kemenangannya untuk mengejar, tetapi siapa tahu, Leng Wushuang benar-benar telah pergi. Dia percaya bahwa King Cheng Dongsu tahu siapa yang lebih penting antara Liu Chuan dan mereka berdua, dan dia memutuskan untuk melepaskan Liu Chuan untuk sementara waktu. Dia akan mengurus Liu Chuan nanti. Hei, gadis dingin, kenapa kamu pergi? Tunggu aku, maafkan aku tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Liu Chuan ini bukan orang baik, dia punya beberapa konflik denganku, mengandalkan latar belakangnya, dia berspesialisasi dalam intimidasi seperti itu. King Cheng Dongsu bergegas maju untuk menjelaskan. Baiklah, aku tidak ingin mendengar tentang dia mulai sekarang. Leng Wushuang mencaci maki dengan keras. King Cheng Dongsu belum pernah melihat emosi seperti itu sebelumnya. Tentu saja dia tidak tahu kenapa Leng Wushuang begitu gelisah. Dia mengira Leng Wushuang sangat membenci Liu Chuan. Bagaimanapun, dia adalah seorang dewi, dan tidak sembarang orang bisa menatap matanya. Tentu saja, dia merupakan pengecualian terhadap aturan. Ini, baiklah, aku tidak akan pernah menyebut namanya lagi di depanmu. Selain itu, aku berjanji, selama aku di sini,
aku tidak akan membiarkan dia mengganggumu. King Cheng Dongsu menepuk dadanya, seolah-olah dia adalah seorang raja yang tidak dapat dipatahkan. King Cheng Dongsu mengira kata-katanya akan membuat Leng Wushuang bahagia, tetapi dia tidak berharap pihak lain tidak memiliki ekspresi sama sekali. Ini sangat normal. Sebagai seorang dewi, jika kamu menyukai seseorang, maka kamu pasti akan menyukainya. Sekalipun kamu membencinya, kamu tetap akan membencinya. Ini membutuhkan waktu. Hei, gadis dingin, jangan bicarakan dia, oke. Ayo lanjutkan berbelanja, mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihatnya? King Cheng Dongsu menyarankan, aku lelah, bisakah kamu mengirimku kembali? Ini, baiklah, karena gadis dingin lelah, maka aku akan mengirimmu kembali dulu, jangan terlalu marah. Setelah itu, King Cheng Dongsu mengirim Leng Wushuang kembali. Sebenarnya Liu Chuan belum meninggalkan tempat itu, dia bukanlah orang yang mudah terkejut. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin melihatku, tapi biarkan aku melihat di mana kamu tinggal. Liu Chuan benar-benar ingin menghajarnya, tetapi Leng Wushuang sebenarnya menyuruhnya pergi di depan King Cheng Dongsu. Persetan, dengan sangat cepat, King Cheng Dongsu mengirim Leng Wushuang kembali ke penginapan. Setelah melihat Leng Wushuang menaiki tangga, King Cheng Dongsu pergi dengan puas. Omong-omong, King Cheng Dongsu ingin berterima kasih kepada Liu Chuan. Setelah King Cheng Dongsu pergi, orang ini, Liu Chuan muncul dan segera memasuki penginapan. Mengandalkan keakrabannya dengan aura Leng Wushuang, Liu Chuan dengan cepat tiba di luar kamar Leng Wushuang. Dong, dong, dong. Liu Chuan dengan lembut mengetuk pintu dan dengan sangat cepat, seseorang datang ke pintu. Bukan Leng Wushuang yang dinanti-nantikan Liu Chuan, tapi Bunda Suci. Berbicara tentang perawan, Liu Chuan sangat mencintai dan membencinya. Jika bukan karena Bunda Suci, bagaimana semua ini bisa berkembang menjadi seperti ini? Perawan tersenyum pada Liu Chuan, dan berkata, Liu Chuan, kamu sangat cepat. Tampaknya kemanapun kami pergi, kami tidak akan bisa luput dari perhatianmu. Liu Chuan juga mabuk, seberapa tertutupnya kalian. Dia sebenarnya berani datang ke kota Xiaohuang, dan bahkan membiarkan Leng Wushuang berjalan-jalan. Halo, Bunda Suci, saya ingin berbicara dengan Leng Wushuang. Liu Chuan memaksakan senyum tipis. Wushuang, ini tidak mungkin, karena Wushuang sudah menjelaskannya dengan sangat jelas terakhir kali. Dia tidak ingin bertemu denganmu, dan dia tidak mau berbicara denganmu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan padaku. Kata sang perawan, baiklah, kamu menang. Aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku akan mendengarkanmu saja. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Bunda Suci, katakan sejujurnya, apakah kamu sengaja mengatur semua ini? Liu Chuan bertanya, oh, apa yang kamu katakan membuatku sangat penasaran. Kenapa kamu bertanya? Bunda Suci dengan santai melambaikan tangannya, dan penghalang tak terlihat terbentuk antara tangannya dan Liu Chuan. Penghalang itu tidak memiliki kegunaan lain, hanya digunakan agar Leng Wushuang tidak mendengar apa yang mereka berdua katakan. Mengapa kamu mengatakan itu? Bunda Suci, kamu dan aku tahu apa yang terjadi, jadi katakan saja padaku jawabannya. Alasan mengapa kamu melakukan semua ini adalah karena aku. Kamu ingin aku membantumu, jadi kamu sengaja menggunakan Leng Wushuang untuk memprovokasi saya. Liu Chuan langsung ke pokok permasalahan. Saya selalu memperlakukan Anda seperti ini, tidak peduli siapa Anda, saya hanya akan memberi Anda kesempatan sekali. Jika Anda menolak, saya tidak akan memberi Anda kesempatan kedua, jadi, Liu Chuan. Anda benar-benar salah paham, mulut yang keras, kamu terlalu hina. Oke, anggap saja aku sentimental. Katakan padaku, apa maksudmu dengan membiarkan Leng Wushuang dan King Cheng Dongsu berhubungan? Liu Chuan bertanya, namun, kekhawatiran Anda tidak perlu, tetapi saya tetap harus mengucapkan terima kasih atas nama Leng Wushuang. Ini tidak saya atur, itu keinginan Leng Wushuang. Mungkinkah Leng Wushuang menghubungi orang lain? Apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan Anda sekarang? Apakah saya memerlukan izin Anda? Sombong. Bunda Suci sebenarnya membuat marah Liu Chuan. Liu Chuan menggelengkan kepalanya, dan berkata, tentu saja tidak perlu, hanya saja, Bunda Suci, kamu harus memberitahuku, mengapa kamu datang ke kota Xiaohuang. Petik 2. Maaf Liu Chuan, ini adalah rahasia kami yang tak tertandingi, saya tidak dapat memberitahu Anda apapun,
tetapi saya benar-benar tidak dapat memberi tahu Anda. Dapatkah kamu mengerti? Kata perawan. Baiklah, kamu menang lagi. Jangan bilang apapun padaku. Baiklah, karena tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Liu Chuan menganggukkan kepalanya, karena dia tidak bisa mendapatkan apapun darinya, dia sebaiknya pergi dulu. Oh, Bunda Suci, ya Bunda Suci, ketika saya, Liu Chuan, menjadi lebih kuat, saya pasti akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Saya harus menyiksa Anda juga. Leng Wushuang bertanya setelah Liu Chuan pergi. Sang perawan berjalan kembali dan tersenyum. Apakah kamu masih menyimpannya di hatimu? Saya pikir Anda tetap tidak akan melupakannya. Petik 2. Tentu saja tidak, aku hanya menanyakan hal itu padanya dengan santai. Setelah dia pergi, saya akhirnya bisa yakin. Kata Leng Wushuang, sebenarnya, Wushuang, kamu masih punya kesempatan. Saya tidak tahu bagaimana Anda memikirkannya, tetapi saya benar-benar tidak tahan lagi. Kamu dapat menarik kembali kata-katamu sekarang. Kata sang perawan. Leng Wushuang bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dan masih mengangguk dengan tekad, berkata, aku sudah memikirkannya, dan tidak akan berubah. Baiklah, karena ini pilihanmu, maka aku akan melakukannya. Kata perawan. Dia sangat tertekan. Awalnya, Liu Chuan bisa saja memaksa dirinya untuk tenang, tidak peduli dengan urusan duniawi dan berkultivasi dengan benar. Siapa yang akan melakukannya? Mengetahui bahwa Leng Wushuang masih berada di kota Xiaohuang, namun dia tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dapat dilakukan Liu Chuan? Ketidakberdayaan. Ini adalah jarak terjauh di dunia. Liu Chuan tidur nyenyak dan makan dengan gelisah setiap hari untuk melihat apa yang dilakukan Leng Wushuang, dan pada akhirnya, apa lagi yang harus dilakukan? Tentu saja, pergi berbelanja dengan King Cheng Dongsu. Dia jelas tidak ingin pergi berbelanja dengan King Cheng Dongsu, mengapa dia harus melakukannya memaksanya. Dia bahkan mengatakan bahwa itu tidak ditujukan padanya, bagaimana Liu Chuan bisa mempercayainya. Hari ini, King Cheng Dongsu mengirim Leng Wushuang pulang dengan perasaan puas, dan bersiap memanggil Flamefish-nya untuk minum yang enak. Siapa yang tahu saat dia berjalan ke pintu, seseorang memanggilnya. Tuan muda, pemimpin sekte ada di aula utama meminta Anda untuk datang sebentar. Dia punya sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan denganmu. Apa? Bukankah ayahku sangat sibuk? Dia telah mendiskusikan sesuatu dengan yang tak tertandingi selama ini. Dia tidak punya waktu untuk peduli padaku. Meski dia tidak ingin pergi, dia tidak punya pilihan. Dia tidak berani melanggar perintah King Cheng Aoxue. Baiklah, aku akan segera pergi. King Cheng Dongsu mengangguk. Setelah itu, di bawah bimbingan muridnya, King Cheng Dongsu tiba di aula besar, dan melihat King Cheng Aoxue duduk di sana. Wajahnya muram, tetapi selain dia, tidak ada orang lain di aula. Ayah, untuk apa kamu membutuhkanku? King Cheng Dongsu bertanya. King Cheng Aoxue mengangguk, dan berkata, baiklah, aku meneleponmu hari ini karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Dongsu, kamu sudah tidak muda lagi. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai saat ini. Apa yang dia suka? Mengapa kamu bertanya? King Cheng Dongsu sangat terkejut, tetapi setelah memikirkannya, mungkinkah King Cheng Aoxue mengetahui masalah antara dia dan gadis dingin? Apakah dia akan keberatan? Ini, aku punya seseorang yang kusuka saat ini. King Cheng Dongsu berkata dengan malu. Ada seseorang yang kamu sukai. Putri sekte mana? Mengapa saya belum pernah mendengar Anda mengatakannya sebelumnya? King Cheng Aoxue juga sama terkejutnya. Tekanan sekte ini sangat besar, karena latar belakang gadis dingin itu misterius. Tidak ada sejarah yang dapat ditemukan di Kekaisaran Mo King Cheng. Mungkin tidak. Ayah, ini adalah wanita yang baru saja saya temui. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda, tetapi ketika waktunya sudah tiba, saya pasti akan membawanya menemui Anda. Kamu pasti akan puas, kata King Cheng Dongsu.